Salam Merdesa Art Space, adil, makmur, beradab. Memulai pengantar kuratorial ini. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya pameran ini bukan pameran yang diadakan dadakan atau dalam waktu singkat, itu enggak. Tapi itu berkat beberapa hal ya, karena prosesnya sebenarnya panjang sekali. Jadi kalau ringkasnya, tujuan dari pameran ini apa? Itu persis judulnya, yaitu National Portrait Gallery. Jadi itu yang ingin konsisten kita akan sampaikan. Saudara-saudara sekalian, beberapa negara itu biasanya ada National Portrait Gallery-nya. Dan apakah kita di Indonesia, di Nusantara ada tradisi itu? Itu ada, meskipun bentuknya bukan gambar ya, tapi bentuknya adalah padarman. Jadi biasanya para tokoh-tokoh, para raja, para leluhur, ketika dia meninggal, itu dibuat padarmannya, dibuat candinya. Jadi karena itu kita akan menemukan banyak candi-candi di Jawa, di Bali, di Sumatera, dan di Sulawesi, itu adalah untuk menghormati para leluhurnya. Karena leluhur itu kemudian dianggap sebagai kawitan. Kawitan itu asal mula ya, kamulan. Dan disitulah kemudian semua mereka yang beranak pinak kemudian keturunannya itu bisa mengidentifikasikan diri terhadap itu. Nah, dalam masa modern ini tradisi padarman itu kemudian diselesaikan melalui kuburan. Biasanya kenapa kita memiliki kuburan kuburan pahlawan misalnya, atau di Prancis terkenal sekali para budayawan punya kuburannya sendiri. Bahkan kalau di Jogja itu Sabto Hudoyo itu merintis tentang kuburan untuk para seniman itu. Sebenarnya tujuannya itu. Nah, dalam bentuk modern dari penghormatan pada leluhur itu adalah dengan membuat potret. Nah, potret inilah sebenarnya tradisi baru di mana orang bisa bertemu. Karena melalui potret itu sebenarnya kita akan menjumpai wajah kita juga dan wajah orang lain, bahwa kita dalam bahasa sama, pengalaman yang sama. Jadi kalau di Indonesia ini biasanya potret itu dilakukan dengan mengangkat pahlawan. Karena itu negara, republik itu mendirikan kemudian memilih pahlawan nasional yang sekarang itu kira-kira sudah 200 orang lebih sedikit tentang jumlah pahlawan nasional. Karena di situ kita bisa bertemu semuanya. Nah, tradisi ini kemudian kita ingin coba balik, karena biasanya pahlawan nasional kita itu adalah pahlawan dari kalangan militer umumnya atau pejuang yang naga-naganya sayangnya itu yang sering kalah perang. Setelah kalah perang itu kemudian dijadikan pahlawan. Itu berbeda dengan beberapa negara, dan itulah kenapa penghormatan besar-besaran pahlawan nasional di masing-masing tempat di Indonesia itu selalu dalam kerangka itu. Nah, karena itu saudara sekalian, bentuk modern dari itu adalah mencoba membuat satu National Portrait Gallery. Tujuannya itu, tradisi padarman, tradisi kepahlawanan, tradisi publik, kemudian tradisi untuk mengikat kebersamaan, itu ada di sini. Nah, karena itu saya ingin, itu tujuan utama dari pameran ini. Jadi kalau Anda lihat, nanti akan menyaksikan lukisannya Paul Hendro ini, itu yang sudah dilakukan kira-kira sudah 4 tahun yang lalu ya. Jadi kita membuat satu pameran, waktu itu di Pasar Seni Ancol, itu namanya Pameran Wirabangsa, Kewiraan, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November. Kenapa 8 itu? Karena ini masa-masa wirabangsa sebenarnya. Nah, pameran itu diselenggarakan. Kalau Anda lihat kemudian ada tantangan dibuat, kita membuat pahlawan nasional yang dipilih oleh negara pada saat itu. Tetapi kemudian ditantang juga, siapa sih pendiri bangsa ini? Karena itu kita merujuk kemudian dengan BPIP waktu itu, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, itu pembinaan ideologi Pancasila, menantang tentang BUPPKI PK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan ya, BPUPKI.
Karena itulah kemudian Paul mulai melukis foto-foto berdasarkan atas data sejarah yang ada. Anda bisa melihat pada bagian nanti paling ujung yang masih kecil-kecil, yang kalau dilihat secara teknis itu sangat biasa sekali. Paul sudah menceritakan tadi tentang kemampuan dia bukan orang yang luar biasa sebenarnya membuat karya-karya itu. Tetapi kalau Anda lihat kemudian ada perkembangan dari kebiasaan yang biasa itu bisa menjadi luar biasa karena adalah usaha. Pada ketika Jakarta dipilih sebagai kota literatur pada tahun 2021 sebenarnya, itu tahun 23 kita ingin mencoba merekam tokoh-tokoh dari siapa sih literatur yang hidup dalam Jakarta itu. Kita waktu itu mencoba membuat peringatan ya, pameran dari Nur Sultan Iskandar yang 100 tahunnya waktu itu. Kebetulan ada Mbak Nadia Iskandar ya, yang salah satu cucunya yang hadir di sini. Itu dari idenya dari situ sebenarnya, 100 tahun. Tapi kemudian pada saat itulah mulai memikirkan kita akan membuat mulai dari titik tolak 100 tahun ini karena ini waktu yang tepat saya kira memulai tradisi ini. Pada tahun 22 saat itu negara itu biasanya kalau foto kepresidenan itu biasanya karena print ya, karena cetakan yang umum kita bisa jual di mana-mana dan itu dijual jarang, bukan lukisan itu. Paul Hendro kemudian menggagas dan saya sudahkan coba kita akan kasih satu hibah kepada Arsip Nasional. Jadi itu awalnya Mas Boni, ketika Arsip Nasional foto dari presiden dan wakil presiden pada saat itu diganti menjadi koleksi bersama dan itu pro bono yang dilakukan oleh Mas Hendro ya, Mas Paul ke Arsip Nasional. Nah, tradisi itu berkembang kemudian sampai dengan pada tahun 2024 awal itu kita membuat Abad Para Kalangwan. Nah, ini kemudian judul dari Seabad Para Kalangwan. Apa itu Kalangwan? Kalangwan ini adalah sebutan sebenarnya. Ada buku yang panjang tebal sekali oleh Zoetmulder menceritakan tentang para seniman atau para sastrawan, terutama mereka yang dalam bahasa Jawa kuno, itu yang mereka mabok dengan keindahan. Biasanya mereka tidak menggunakan nama aslinya, selalu menggunakan nama samarannya. Dan itu mereka hidup secara mandiri, tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak dibiayai oleh pengusaha, tidak dibiayai oleh masyarakat sendiri, dan kemudian mereka kemudian menciptakan dan gagasan imajinasi tentang masyarakat yang dibayangkan. Itulah para Kalangwan. Jadi kalau kita lihat tentang Empu Kanwa yang menulis tentang Arjuna Wiwaha, yang dari situ ada ide tentang burung Garuda yang kita kenal sekarang ini. Kemudian kita tahu tentang Empu Tantular yang menulis tentang Sutasoma. Kemudian Prapanca yang menulis tentang negara Kertagama, yang Tantular ini Sutasoma, di situ kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Di situ kita menggunakan istilah Pancasila. Yang Prapanca kita mengenal istilah Nusantara. Jadi bayangan kita tentang keindonesiaan ini itu dibangun oleh mereka ini, para Kalangwan itu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah para Kalangwan kontemporer, kalangan modern sekarang? Nah, inilah kita coba menyusurinya. Kita lihat aja yang ada. Sebenarnya kita ingin memulai waktu itu tentu saja ya, kalau lebih lama lagi itu ada Khairul Anwar, ada Sultan Takdir, ada Sujatmoko, ada para ini, tapi karena umumnya itu sudah lewat dan agak sulit mengkurasi berdasarkan atas waktu ke belakang, kita ngambil patok mereka yang lahir tahun 1924 yang kita peringati tahun 2024 ini. Jadi itulah sebenarnya teman-teman sekalian, proses dari lukisan ini itu panjang sekali sebenarnya, 4 tahun dan bertahap, dan kadang juga Mas Paul Hendro itu tidak sadar juga dan mau saja mengerjakan hal itu gitu loh. Ya biasa, peran kuratorial itu membuat imajinasi sebenarnya, dan itu diyakini oleh pelukis, kemudian akhirnya dilakukan. Dan
saya mengucapkan terima kasih luar biasa ya Mas Paul. Dalam proses ini mungkin Anda jengkel, selama proses ini kan tentu saja belum tentu ini akan laku karya-karya ini, belum tentu akan ada ini. Tetapi saya percaya bahwa satu saat tradisi ini akan terus berkembang. Dan itulah saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat nanti dari proses selama 4 tahun ini, mulai dari BPUPKI sampai dengan yang sekarang, ada perbedaan gaya dari sebenarnya tujuannya itulah untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh Kalangwan, bahwa mereka menciptakan, membangun imajinasi dan mempertemukan kita semua bahwa kita ini menggunakan cara penglihatan yang sama, bahasa yang sama, leluhur sama, hidup dalam tanah yang sama, dan itulah yang mengikat kita, adalah kebersamaan kita dipertemukan oleh tempat itu. Dan saya berharap, saya terima kasih terutama pertama kepada Mas Budi Amin ya. Budi Amin tolong berdiri. Budi Amin ini sebenarnya jatah pamerannya itu adalah pameran dia. Jadi nggak ada rencana Paul membuat pameran ini. Tapi karena kita ini akan membuat, kalau lewat dari 2024 saya katakan, Anda harus menuliskan kembali baru lagi para pelukis-pelukis itu. Nah kebetulan ada 10 tahun 2024 ini harusnya Budi Amin, dan Budi Amin mau mundur, nanti akan pamerannya juga dia tentang potret diri sebenarnya, dan ini cukup menarik nanti akan dilakukan. Dan yang tentu saja teman-teman Balai Budaya ya, Sahnagra, karena namanya nggak secara kebetulan sebenarnya Sahnagra itu, Sahnagara sebenarnya, bahwa meskipun ini publik, tapi sebenarnya karena ada Sahnagara, maka ini menjadi republik juga. Jadi publik dan republik itu diikat oleh Syah menjadi negara. Kira-kira gitu Pak Sahnagra. Saya berharap bahwa tradisi ini setiap akhir tahun, besok-besoknya kita akan tiap ketemu dari tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember, dan itu melukis tentang para Kalangwan, para budayawan, seniman yang membangun imajinasi tentang Indonesia. Bukan saja Paul, tetapi teman-teman pelukis, saya kira, dan itu akan mungkin siapapun aja nanti. Teman-teman yang ada di Pasar Baru, yang ada di Blok M, yang ada di kota, yang ada di Ancol, yang ada di manapun, itu akan masuk dalam hiruk pikuk dari visual kontemporer sekarang ini, dan kemudian dihargai bahwa mereka sebenarnya berhak berdiri dan berhak untuk memberikan kesaksian. Itulah kenapa istilah kesaksian itu menjadi ciri dari pameran Paul. Terima kasih teman-teman. Saya berharap nanti Mas Boni ini saya tahu dari sejak muda sebagai seorang sejarawan yang keras, bukan saja keras kepala tapi keras hati, tapi juga keras ini. Tapi jasa terbesarnya adalah proses pengembalian tentang repatriasi koleksi-koleksi barang seni kita yang bertahun-tahun dia lakukan, dan saya kira mungkin merupakan satu repatriasi yang terbesar dalam sejarah di dunia. Saya nggak memberikan, karena belum ada, beberapa negara belum berani untuk mengembalikan karya itu sebanyak yang Indonesia bisa melakukan ini. Elgin Marble yang diambil oleh Lord Byron dulu dari Yunani ke Inggris, yang disebut sebagai Elgin Marble itu sampai sekarang pun masih belum bisa dilakukan. Itulah kenapa kita nggak bisa juga mengembalikan karya-karya kita yang ada di Inggris ke kita, yang dibawa oleh Raffles dulu. Tapi Boni berhasil dengan negosiasi itu. Kenapa saya berharap bahwa Boni yang sekarang jadi anggota DPR itu bisa menjadi ujung tombak untuk menghidupkan ini. Saya kira dialah yang paling tepat untuk membuka pameran ini. Saya kira itu Bon, kenapa saya minta Anda dalam waktu ini, tolong, orang lain nggak bisa melakukan ini kecuali Anda. Terima kasih atas kedatangannya Boni. Teman-teman sekalian, dengan demikian silahkan Anda akan nonton, tapi tentu saja kita akan mendengarkan bersama dari Boni Triana. Terima kasih. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa
Art Space, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.